kegagalan yang paling sering terjadi di UTBK apa aja nih ya? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian menuju UTBK 2023 kali ini? Oke nih ya, kakak akan jelasin 6 faktor yang paling banyak menyebabkan kalian gagal di UTBK 2023. Perhatiin baik-baik dan jangan sampai kegagalan ini terjadi sama kamu. Oke? Nah, untuk faktor yang pertama itu bagaimana kamu bisa manajemen waktu. Manajemen waktu ini selalu kakak singgung terus ya, selalu kakak mention di setiap video-video kakak. Kamu harus mengatur jadwal belajar yang tepat untuk persiapan kamu menuju UTBK 2023. Jangan sampai kamu santai-santai banget, atau jangan sampai juga terlalu menggebu-gebu banget sampai kamu tuh kelabakan pada saat hari H ujian. Kalau misalkan kalian juga pengen tahu nih cara pembagian pembelajaran itu kayak gimana, kalian juga bisa cek video kakak sebelumnya mengenai timeline belajar UTBK itu kayak gimana. Terkait juga dengan pengisian soal-soalnya. Manajemen waktu yang tepat itu kalian juga harus tahu untuk mengisi soal itu dikasih waktu. Nah, kalian juga diusahakan untuk menjawab soal-soal dengan waktu yang tepat atau bahkan kurang dari waktu yang ditentukan sehingga kalian bisa memeriksa jawaban terlebih dahulu. Makanya, mulai dari sekarang, perbanyak latihan dan bikin jurnal belajar yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena persaingan kamu di UTBK 2023 kali ini cukup ketat juga. Kalau kalian tahu, di SNBP kemarin aja terjadi peningkatan pendaftaran siswanya. Nah, bisa jadi di UTBK 2023 kali ini akan semakin banyak tuh pendaftarnya. Saingannya itu dari teman-teman kamu yang mungkin nggak lolos SNBP kemarin dan akhirnya dia mau coba UTBK 2023. Nah, itu akan semakin banyak ya persaingannya ya. Selain itu juga ada kakak kelas kamu nih yang gap year kemarin, yang lulus tahun 2021 dan 2022 dan dia mau coba lagi tuh untuk UTBK 2023 kali ini. Entah itu cobanya mau iseng-iseng atau dia nggak suka sama jurusannya pada saat dia kuliah dan akhirnya dia mau coba UTBK lagi. Artinya kalau udah kayak gitu, makin banyak persaingan yang ada di UTBK 2023 kali ini. Makanya persiapkan dengan sebaik-baik ya dan atur waktu yang tepat dalam menjawab soal maupun melaksanakan pembelajaran yang tepat sehingga kamu bisa dapat skor tinggi di UTBK 2023 nanti. Kemudian faktor kegagalan berikutnya yang kedua adalah kamu malah milih jurusan yang ketat tapi persiapan kamu biasa aja. Tadi kan terkait persiapan berarti kan kalian harus memaksimalkan diri untuk mempersiapkan yang terbaik di UTBK. Tapi yang kamu pilih malah jurusan yang ketat. Yang ketat ini berarti yang daya tampungnya sedikit tetapi peminatnya tuh banyak banget di tahun sebelumnya. Kamu udah tahu ya bahwa rumus keketatan itu adalah daya tampung di tahun ini dibagi jumlah peminat di tahun kemarin dikali 100%. Kamu bisa ngelihat daya tampung dan jumlah peminatnya di website resminya snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di situ ada data-data jurusan serta daya tampung dan peminat di tahun sebelumnya. Kalau misalkan ternyata jurusan itu sangat ketat banget, tapi persiapan kamu juga biasa-biasa aja, nggak maksimal banget nih, ya berleha-leha kayak mungkin aja gue keterima gitu ya. Kalau misalkan jurusannya itu ilmu kedokteran atau ilmu komunikasi atau hubungan internasional yang tinggi-tinggi banget atau yang ketat-ketat banget,
Nah, sedangkan kamu nggak belajar dengan maksimal, santai-santai aja, yang ada kalau kayak gitu malah jadi gagal buat UTBK 2023. Kayak ngandelin nembak aja deh nih, atau ngandelin faktor keberuntungan aja deh nih. Ya jangan kayak gitu ya. Tetap lakukan ikhtiar yang tepat atau usaha yang tepat sesuai dengan target yang kamu inginkan. Kalau memang target kamu itu adalah jurusan favorit, otomatis persiapan yang kamu harus kejar juga harus maksimal. Untuk faktor yang ketiga ini masih ada hubungannya ya sama faktor kedua, yaitu skor UTBK yang jauh dari target atau dari harapan kamu. Kan kamu udah tahu tadi jurusan yang kamu pengenin apa. Kamu juga bisa memprediksi skor minimum yang harus kamu dapatkan di jurusan tersebut. Kakak akan nyantumin di kolom deskripsi, itu ada video kakak sebelumnya. Di situ ada skor-skor minimum UTBK yang harus kamu capai untuk mendapatkan jurusan yang kamu pengenin. Nah, kalau misalkan jurusan yang kamu pengenin itu skornya adalah minimal 700, tetapi pada saat kamu mengikuti tryout sebelumnya, kamu skornya hanya sekitar 500 aja nih. Nah, kalau kayak gitu kamu harus realistis juga. Kamu harus menentukan jurusan-jurusan yang sesuai dengan prediksi skor dan target yang kamu inginkan. Prediksinya itu bisa lewat tryout yang kamu lakukan. Kalau kalian pengen coba tryout dari GP Media, kalian juga bisa klik gpmedia.id, kalian tinggal login di situ, terus kalian cobain deh tryoutnya GP Media. Di situ nanti akan keluar hasil tryoutnya ya, hasil dari tryout UTBK-nya berapa. Kamu bisa pilih paket-paket yang ada di website tersebut. Nah, kamu bisa tuh pilih paket yang hanya 2 atau minimal 3 gitu ya, yang 4 atau yang 5 paket. Di situ tujuannya biar kamu tuh tahu nih, dari tryout pertama kamu mungkin skornya hanya 400-an. Terus di tryout kedua kamu meningkat menjadi 500. Kan tadi target skor dari jurusan yang kamu pengenin 700 tuh. Artinya kamu harus mengejar sampai skor kamu mendapatkan skor 700, sehingga kamu memiliki kesiapan yang tepat dan mendapatkan skor tinggi. Jangan sampai kamu skornya nih dari tryout yang pertama sampai tryout ketiga atau tryout keempat nilainya segitu aja ya. Ada juga tuh salah satu subscriber, dia itu nanya, "Kak, gimana sih caranya mengantisipasi nilainya itu kok stagnan aja ya, Kak? Nilai aku 400 terus." Cara mengatasinya berarti kalau udah kayak gitu, kamu harus lihat tuh, kamu salahnya di mana. Terus kamu ulangin lagi, kamu kerjain seperti biasa, atau kamu mulai review lagi kesalahan kamu di mana, sehingga pada saat di tryout berikutnya kamu gak akan salah di subtes yang itu aja. Kamu bisa mengupgrade diri untuk bikin kesalahannya jadi lebih sedikit. Jadi usahakan skor di tryout berikutnya juga akan meningkat dan sesuai dengan target skor yang kamu inginkan di UTBK 2023. Ingat ya, pemilihan jurusan itu harus disesuaikan dengan target skor kamu, atau pemilihan jurusan itu bisa kamu cek minimum skornya berdasarkan dari hasil-hasil tryout yang selama ini udah kalian lakukan. Kalau misalkan memang hasil tryoutnya itu memang kecil banget nih, nah itu tuh yang harus kamu upayakan untuk bisa mencapai skor tinggi yang sesuai dengan target yang kamu pengenin. Harus realistis ya, jangan milih jurusan-jurusan yang tinggi-tinggi banget tapi skor kamu seadanya. Aduh, kalau kayak gitu udah jelas-jelas malah jadi akan gagal di UTBK 2023. Oke, faktor yang berikutnya adalah faktor keempat, kurang informasi terkait UTBK 2023 atau SNBT kali ini. Kalian udah harus tahu, kalau misalkan kalian udah melakukan proses pendaftaran dan finalisasi, itu kalian udah harus mencetak kartu ujiannya. Kalian juga bisa tonton video kakak sebelumnya terkait apa-apa aja atau dokumen apa aja yang harus kalian bawa selama UTBK 2023 nanti. Informasi-informasi ini biasanya suka disepelekan ya, tapi berpengaruh banget kepada kelolosan kamu di UTBK 2023. Jadi jangan sampai kamu menyepelekan. Misalkan ya, kamu waktu ujiannya di tanggal 8, udah jelas-jelas kamu ikut gelombang pertama. Tapi karena mungkin kamu menyepelekan atau udahlah selewat aja ngelihatnya, karena udah panik atau terlalu terburu-buru, kamu berpikir kamu dapatnya di tanggal 28. Padahal itu hari terakhir UTBK, yang sebenarnya di kartu ujian itu sudah tertera bahwa kamu ujian di tanggal 8 Mei. Jadi hati-hati,
kamu salah ngira tanggal 8 Mei sama tanggal 28 Mei. Wah, itu bahaya banget ya, cuman gara-gara satu angka doang, tanggal 8 sama tanggal 28, kamu malah jadi nggak bisa ikut ujian yang seharusnya di tanggal 8 Mei pada saat gelombang pertama. Selain itu, kamu juga harus update informasi tentang jam ujian kamu. Jangan sampai kamu sebenarnya jamnya itu jam 7 pagi kamu harus ujian, tapi kamu malah bangun kesiangan dan nggak tahu tentang informasi apapun terkait hal itu, kamu akhirnya kelewat waktu ujiannya, malah bangun kesiangan dan kelewat waktu ujian. Itu harus diantisipasi ya hal-hal seperti itu. Atau juga kamu nggak bawa berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan karena kamu nggak tahu tuh mengenai informasi itu. Atau bahkan kamu cuma pakai sendal jepit karena buru-buru, padahal harusnya pakai baju yang formal. Hati-hati ya terkait informasi-informasi yang disepelekan tapi itu penting banget. Karena kalau misalkan kalian tidak sesuai dengan peraturan resmi yang ada di SNPMB, itu malah bikin kalian gagal di SNBT kali ini. Selain itu, kalian juga bisa melakukan pendaftaran atau informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek websitenya SNPMB resmi snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di situ kalian ada informasi-informasi yang harus kalian dapatkan dan harus kalian cari tahu. Jangan sampai kalian sepelekan cuman gara-gara hal kayak gitu doang. Nah, selain itu, kalian juga harus mencari informasi terkait lokasi ujiannya nih. Kalau misalkan kalian itu buka website resminya SNPMB yang tadi kakak bilang, kalian bisa klik bagian pusat UTBK. Di situ itu ada lokasi-lokasi ujian untuk UTBK 2023 kali ini. Dan datanya di situ lengkap juga, ada alamatnya. Jadi kalau misalkan kalian daftar aja lokasi ujiannya di mana aja nih, atau misalkan lupa gitu ya lokasinya itu di mana, di situ di pusat UTBK ada bagian alamat-alamat dari pusat-pusat UTBK untuk tempat ujian kalian. Jadi kalian bisa cek ya alamat lengkapnya di mana di situ. Terus kalian itu kalau bisa juga datang hamin berapa hari sebelum hari H ujian kalian. Kalau misalkan kalian itu datang, kalian bisa datang ke alamat tersebut, tahu nih, oh jalannya lewatnya ini, lewatnya itu dari rumah kalian. Jangan sampai juga tempatnya jauh atau lokasinya juga cukup jauh dari sekolah kamu ataupun dari rumah kamu sehingga kamu malah kejebak macet pada saat hari H ujian. Hati-hati ya kalau sampai kayak gitu, atau kamu nyasar entah kemana. Di lokasi ujian sendiri kamu juga bisa ngecek dan cari tahu informasi terkait ruang ujian kamu. Jangan sampai juga setelah karya kamu datang tapi kamu nggak tahu menau nih ini di sebelah mana ya, ujiannya di sebelah mana ya. Itu juga banyak yang lalai cuman hanya nggak mau cari informasi terkait lokasi ujian dan lokasi ruangannya itu di mana. Malah yang akhirnya jadi terlambat pada saat kamu mengikuti ujian UTBK dan malah mengalami kegagalan di situ. Sayang banget ya kalau seperti itu. Kemudian faktor yang kelima nih, kurang update juga informasi mengenai soal-soal UTBK 2023 ataupun SNBT. Dari pihak SNPMB di website resminya itu ngasih contoh soal terkait tipe-tipe soal yang ada di UTBK 2023. Jangan lagi kamu masih belajar TKA atau jangan lagi kamu masih belajar biologi sama fisika. Ya itu cuma capek-capekin doang dan buang-buang waktu doang. Sedangkan kamu di UTBK 2023 kali ini cuma hanya TPS dan literasi aja. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baik ya di persiapan kamu ini untuk memahami soal-soal TPS maupun soal-soal literasi. Nah, kamu juga di situ cari informasi terkait tipe-tipe soalnya seperti apa. Jangan sampai kamu tuh terlalu santai atau terlalu itu kan nggak perlu belajar bisa. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tipe-tipe soal itu akan membantu kamu untuk memahami soal itu seperti apa, sehingga jawaban kamu bisa benar dan kamu mendapatkan skor tinggi di UTBK 2023. Kalau kamu hanya buang-buang waktu masih mempelajari TKA atau kamu juga masih terlalu santai karena mikirnya cuman tes TPS doang kak, literasi aku udah bisa kak. Jangan sampai kayak gitu. Tetap pelatihan dan perbanyak latihan soal sehingga kamu bisa memahami dan mengerti maksud di setiap soal itu seperti apa. Kalau kalian juga pengen tahu tipe-tipe soal yang sesuai dengan SNPMB itu seperti apa, kalian bisa beli buku modulnya SNBT dari GEP Media. Soal-soal yang ada di buku modul kita itu sudah sesuai dengan contoh soal
yang ada di website resminya SNPMB. Jadi kalian bisa pelajarin dari buku modul SNBT-nya GP Media. Kalian bisa cek di Shopee ataupun di TikTok Shop kita. Kemudian faktor yang keenam, ini juga nih faktor yang biasanya suka disepelekan ya sama anak-anak atau sama sahabat GP semua. Itu adalah faktor terkait kesalahan kamu pada proses administrasi. Ini terkait dengan dokumen-dokumen dan berkas-berkas yang kamu perlukan pada saat kamu mengikuti UTBK 2023. Jangan sampai data-data yang kamu kira itu sepele, misalkan kamu naruh foto hitam putih padahal dibilangnya jangan pakai hitam putih, ataupun resolusinya sudah ditentukan tapi kamu pakai resolusi yang berbeda untuk foto kamu. Nah, itu juga hal sepele tapi berpengaruh. Jangan sampai foto kamu juga jadi blur pada saat kamu ngedownload dan kamu print kartu ujian kamu. Atau bahkan kamu sendiri lupa tuh. Jadi tiba-tiba kamu kucuk-kucuk datang aja kalau kasih ujian tanpa kamu bawa kartu ujian kamu. Lah, sayang banget ya kalau kayak gitu. Kamu harus cari tempat ngeprint dulu, terus ya pokoknya ngecek dulu informasinya. Nah, ada juga hal-hal sepele lain ya, misalkan tanggal lahir kamu udah sesuai belum sama KTP kamu, karena nanti harus dicek tuh. Atau data-data nama lengkap kamu tuh sama atau tidak dengan nama yang ada di KTP kamu. Itu juga berpengaruh terkait dengan pelaksanaan UTBK 2023 kali ini. Jadi cek dengan teliti segala administrasi yang diperlukan pada saat kalian itu mau melaksanakan ujian UTBK 2023. Jangan sampai disepelekan juga ya, soalnya ini ada juga beberapa murid kakak yang dia itu masih kebingungan untuk ngelihat nomor ujiannya itu di mana nih, kayak yang SNBP kemarin. Karena lupa atau tidak tahu bahwa harus difinalisasi, atau tidak tahu kalau ternyata kartu ujiannya itu harus di-download dan harus di-print gitu ya. Padahal kartu peserta ujian itu penting banget selama kalian mengikuti seleksi. Jadi mulai dari sekarang jangan diulangi kelalaian-kelalaian kalian yang kemarin, dan mulailah dari sekarang berlatih dengan baik dan tunjukkan bahwa kalian bisa mendapatkan skor tinggi di UTBK 2023. Jangan sepelein hal-hal yang kakak sebutkan tadi ya, karena faktor-faktor tersebut bisa jadi yang nyebabin kalian gagal di SNBT ataupun UTBK 2023 kali ini. Lakukan yang terbaik serta konsisten untuk belajar, sehingga kamu bisa mendapatkan skor yang terbaik di UTBK 2023 kali ini. Dan kamu bisa lolos di PTN dan jurusan favorit impian kalian semua. Semangat buat semuanya, tunjukkan bahwa kalian bisa. Semoga video ini bermanfaat, and see you in the next video. Dadah!